Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 gelombang 6 dari kelas FA3 yang terhormat kepada dosen pengampu fisika farmasi beserta rekan-rekan sekalian. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan mengenai sistem dispersi emosi. Kemudian, jurnal yang kami ambil yaitu dari jurnal internasional yang berjudul Pengaruh Homogenisasi Tekanan Tinggi dan Hidrolisis Enzimatik terhadap Sifat Fisikokimia Emulsi Berbasis Minyak Tuna yang distabilkan oleh gelatin. Sebelum kami memasuki pemaparan atau penjelasan, adapun anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Elsa Mafia dengan NPM 117 sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya yaitu Nabila Fauzia dengan NPM 100, kemudian Muhammad Rizky dengan NPM 103, dan Winda Eka Lestari dengan NPM 107. Untuk mempersingkat waktu atau mengefektifkan waktu, yang pertama yaitu ada deskripsi masalah. Dari deskripsi masalah, minyak tuna merupakan salah satu sumber asam lemak omega 3, terutama BPA dan DHA, yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti menjaga kesehatan jantung, mengurangi peradangan, dan meningkatkan fungsi otak. Namun, minyak tuna memiliki kelemahan karena sangat mudah mengalami oksidasi, sehingga kualitas dan umur simpannya menjadi rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan stabilitas minyak tuna adalah dengan membuatnya menjadi emulsi yang distabilkan menggunakan gelatin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi high pressure homogenization atau HPH dan hidrolisis enzimatis menggunakan lipase Candida albarica atau KALA terhadap sifat fisikokimia, struktur protein, dan stabilitas emulsi minyak tuna. Selanjutnya, adapun data pendukung yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya. Untuk itu, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada data pendukung. Penelitian ini menggunakan minyak tuna sebagai bahan utama dan gelatin sebagai bahan penstabil emulsi. Sebagai minyak tuna dihidrolisis menggunakan enzim SALA sehingga menghasilkan asil gliserol atau salasi. Emulsi kemudian dibuat menggunakan homogenisasi berkecepatan tinggi dan selanjutnya diberi perlakuan high pressure homogenization 60 MVA sebanyak 3 siklus. Beberapa parameter yang dianalisis meliputi ukuran partikel, indeks emulsifikasi, zeta potensial, viskositas, struktur protein, serta stabilitas emosi selama penyimpanan. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya, adapun analisis hasil penelitian yang dikaitkan dengan materi yang akan dijelaskan juga oleh rekan saya selanjutnya. Untuk itu, saya persilakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan high pressure homogenization mampu menghasilkan ukuran partikel emulsi yang jauh lebih kecil dibandingkan homogenisasi biasa. Emulsi berbasis minyak tuna yang telah mengalami hidrolisis enzimatis dan diberi perlakuan HPH menghasilkan ukuran partikel sekitar 228 nanometer, sehingga membentuk nanoemulsi dengan distribusi partikel yang lebih seragam. Selain itu, HPH juga meningkatkan kemampuan emulsifikasi karena protein gelatin lebih mudah menyelimuti permukaan droplet minyak. Di sisi lain, hidrolisis enzimatis menghasilkan senyawa diacylglycerol DAG yang berfungsi sebagai emulsifier alami sehingga dapat menurunkan tegangan antar muka minyak dan air. Namun, keberadaan DAG juga menyebabkan berkurangnya jumlah protein gelatin yang terabsorpsi pada permukaan droplet. Akibatnya, meskipun emulsi menjadi lebih halus, stabilitas penyimpanan jangka panjang justru mengalami penurunan. Terima kasih. Kemudian, adapun analisisnya, yang pertama, minyak tuna diolah dengan enzim, kemudian dicampur gelatin sebagai penstabil. Selanjutnya, campuran dihomogenisasi menggunakan high speed homogenizer dan high pressure homogenization HPH agar tetesan minyak menjadi lebih kecil dan tercampur merata. Hasilnya, emulsi minyak tuna lebih stabil, tidak mudah terpisah, dan memiliki umur simpan yang lebih lama.
Terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan atau memaparkan mengenai analisis. Selanjutnya, adapun soal yang telah kami buat di G-Form dan sudah kami share, kemudian teman-teman sudah menjawab pertanyaan dan soal yang kami berikan. Adapun hasilnya yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita membuat sekitar 70 pertanyaan, sudah kita share dari minggu-minggu kemarin. Dan soal-soalnya sebagai berikut. Dan yang menjawabnya itu ada sekitar 21 responden. Untuk nomor 1, 2, 3 itu semuanya menjawab benar. Dan di nomor 4 sedikit ada kekeliruan dikarenakan 11 orang menjawab salah dan 10 orang lainnya lagi menjawab benar. Dan di nomor 5, 6, dan 7 menjawab benar semua. Dan ini grafik dari jawaban responden-responden kelompok kami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan atau menjelaskan dari soal yang kami buat dan diberikan kepada rekan-rekan atau teman-teman semua. Dan itu merupakan hasil dari soal dan jawaban yang mereka kerjakan. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, dari kombinasi high pressure homogenization atau HPH dan hidrolisis enzimatis berhasil memperbaiki karakteristik fisik emulsi minyak tuna dan memperkecil ukuran partikel dan meningkatkan proses emulsifikasi. Namun, perlakuan ini juga menurunkan viskositas, zeta potensial, dan jumlah protein terabsorpsi yang berdampak pada rendahnya stabilitas emulsi selama penyimpanan. Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan bahan penstabil seperti polisakarida guna meningkatkan stabilitas nanoemulsi agar dapat diaplikasikan secara optimal pada produk pangan fungsional kaya omega 3. Kemudian ini daftar pustaka yang kami ambil. Dan untuk sesi tanya jawab sudah kami buatkan G-Form yang tadi. Untuk itu saya akhiri presentasi atau pemaparan dari sistem disolusi emulsifikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 gelombang 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.